Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan praktikum penyempurnaan 1, yaitu materinya adalah di minggu ketiga penyempurnaan pengajian. Ya, nah, apa itu pengajian? Ya, sebetulnya untuk pengajian ini biasanya ada untuk benang, ya. Tapi kalau untuk benang biasanya untuk benang lusit, biasanya untuk menambah kekuatan tarik, ya. Tapi kemudian setelah jadi kain, baik itu kain tenun ataupun kain rajut, biasanya nanti dihilangkan, ya. Ada proses desaiding. Nah, tapi untuk pengajian yang penyempurnaan ini, justru ini diaplikasikannya setelah proses akhir, ya. Biasanya setelah proses pencelupan atau pencapan, ya. Itu ada proses pengajian, ya. Dengan maksud antara lain yaitu untuk memberikan efek mengkilat, ya. Jadi kainnya nanti hasilnya akan mengkilat, kemudian juga kerataan, ya, kerataan handfeel pegangan, kemudian menambah berat, ya. Gramasi juga akan nanti jadi lebih berat, ya. Kemudian juga kekuatan tarik itu juga bisa dapat terpengaruhi, ya. Nah, untuk kanji yang dapat diaplikasikan, nah itu tentunya disesuaikan dengan bahan yang diproses, ya. Nah, bahan yang diproses antara lain selulosa, ya, untuk kapas, rayon. Nah, itu biasanya yang lebih cocok adalah dengan kanji alam, ya. Kanji alam antara lain tapioka dan CMC, ya. Nah, kemudian nanti ada juga serat sintetik, misalnya polyester, ya, atau polyester kapas, atau polyester rayon, atau polyester yang campurannya, ya. Itu dapat digunakan kanji dari sintetik, ya. Di antaranya itu polyvinyl alkohol, ya, atau PVA, ya. Nah, biasanya di industri dibuat kurang lebih 1-5% larutan, ya, solution, ya. Nah, di sini ada resep, ya. Jadi ini ada 3 kanji yang akan diaplikasikan, ya, ke kain. Nah, tentunya itu pun nanti akan dicoba bagaimana pengaruhnya terhadap hasil proses pengajian, ya. Nah, di sini ada zat formalin atau CuSO4. Ini fungsinya adalah sebagai zat antibakteri, ya, karena kanji supaya supaya tidak mudah busuk setelah disimpan lama, itu harus ada zat antibakteri, ya. Kemudian prosesnya yaitu pertama nanti pembuatan larutan kanji, ya. Kanji ini biasanya dilarutkan perlu dengan pemanasan, ya. Sehingga di sini nanti ada suhu 70 derajat Celcius, ya. Jadi nanti kanji ditimbang, kemudian ditambahkan air, dipanaskan, ya, sampai larut. Cirinya larut yaitu nanti warnanya jadi akan lebih bening, ya. Setelah itu kanji tersebut, nah, sebelumnya nanti kain disiapkan dengan ukuran tertentu, ditimbang, ya. Nah, kemudian nanti dipet, ya, dipet dengan WPU 60%, dipet dengan larutan kanji yang dibuat, kemudian dikeringkan, ya, sampai kering. Setelah itu dilakukan proses evaluasi, ya. Evaluasi apa saja untuk hasil proses pengajian, itu bisa dengan yaitu penambahan berat, ya, beratnya gramasinya berapa persen yang akan terserap pada kain, ya. Kemudian nanti ada uji kekuatan tarik, ya. Kekuatan tarik nanti di lab evaluasi ditarik dengan dinamometer, ya. Kemudian uji kekakuan, ya, uji kekakuan pakai stiffness, ya. Untuk praktikumnya nanti akan di sini hadir kelompok 3K3, ya, saudari Stella, ya. Kemudian siapa namanya? Ya, ada Stella, ada Sulaiman, ya, ada temannya, ya. Yang barangkali nanti akan didemonstrasikan praktek, ya. Demikian nanti akan berlanjut ke praktikumnya. Pertama-tama kita timbang bahan awal terlebih.
jenis pengental, yaitu tapioka, CMC, dan PVN. Pertimbangan kanji, selanjutnya kita melarutkan kanji. Yang pertama itu ada kanji tapioka. Nah, cara pelarutan kanji tapioka ini adalah dengan menambahkan sedikit demi sedikit ke dalam gelas kimia yang berisi kanji tapioka. Setelah ditambahkan sedikit demi sedikit, kemudian dipanaskan. Yang awalnya larutan kanji tapioka ini adalah keruh hingga bening. Itu adalah titik akhirnya. Yang kedua, pembuatan kanji PVA. Yang pertama, masukkan kanji PVA. Setelah itu, masukkan air hangat. Setelah itu, tunggu kanji hingga larut. Kita akan melarutkan kanji CMC. Pertama-tama siapkan wadah dan bubuk kanji CMC. Lalu masukkan kanji CMC ke wadah dan tambahkan air sebanyak 250 ml. Lalu aduk sampai mengental. Setelah proses pelarutan, kemudian kita akan melakukan proses padding. Untuk kain kapas, padding WPU yang digunakan itu adalah 60%. Setelah proses padding, kita akan melakukan drying dengan center dengan suhu 100 derajat Celcius. Setelah drying, selanjutnya melakukan evaluasi. Yang pertama, evaluasi penambahan berat.